Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti program Hidup Sehat Pilihan Kita. Selamat mendengarkan. Membuat wajah berseri, diet yang seimbang, tubuh terlihat indah, udara yang bersih, jadikan hidup semangat, pengendalian diri, itu pemenang sejati. Hidup sehat, anugerah Tuhan. Hidup sehat, sangat berharga. 10 hukum kesehatan. Hidup sehat. Ternyata daging sapi dan kedelai tidak memiliki perbedaan dari jumlah protein yang terlalu signifikan. Lagi pula pada intinya, manusia dalam keadaan sehat tidak sangat membutuhkan protein dalam jumlah besar. Rekomendasi WHO saat ini hanya 0,8 sampai dengan 1 gram untuk setiap kilogram berat badan manusia. Artinya, bila Bapak dan Ibu memiliki berat badan 60 kg, maka kebutuhan protein hanya sekitar 48 sampai 60 gram saja. Dan makanan-makanan tumbuhan mampu menyediakan semua kebutuhan tersebut. Selain itu, kacang kedelai tidak hanya memiliki protein, tapi juga memiliki serat dan nutrien-nutrien yang lain. Sementara daging sapi tidak memiliki serat, dan kandungan nutrien yang lain biasanya tidak seimbang. Bapak dan Ibu bisa lihat di gambar ini bahwa lebih menguntungkan bila mengkonsumsi makanan yang berbasis kedelai atau protein yang berasal dari tumbuhan. Bahkan perlu diketahui bayam sebanyak 100 kalori juga memiliki protein yang besar, yaitu sebanyak 14,7 gram, lebih tinggi dari daging sapi dan kedelai. Dan serat sebanyak 50% dari kebutuhan harian. Tapi memang volume dari bayam untuk mengejar protein sebanyak 14,7 gram ini hampir setengah kilogram bayam yang sudah dimasak yang harus kita konsumsi. Itulah sebabnya memang tidak dianjurkan kita hanya makan bayam saja, tetapi makan kebutuhan protein dari sumber kacang-kacangan. Nah, biasanya ketika kita berbicara tentang makan makanan berbasis tumbuhan, maka pertanyaannya adalah pasti tentang protein. Orang selalu mengaitkan makanan tumbuhan dan ketidakcukupan protein. Saya perlu sampaikan kepada Bapak dan Ibu bahwa hal tersebut tidak relevan lagi dengan catatan asal makanan tumbuhan itu mutlak harus bervariasi. Sebenarnya sejak tahun 2002, FAO telah menjelaskan hal ini, yaitu berdasarkan metode penilaian bioavailability dari protein berdasarkan metode yang disebut dengan metode PDC-AAS, maka protein dari kacang tanah dan polong-polongan termasuk kedelai secara nutrisi sama dengan protein dari daging dan telur, baik untuk pertumbuhan maupun untuk kesehatan. Kemudian tidak heran, salah satu bahan makanan yang digunakan untuk membantu mengatasi gizi buruk di dunia ketiga yaitu kacang tanah, ya, seperti yang sudah digunakan. Bukti yang lain dari protein tumbuhan ini adalah data komposisi nutrisi dari USDA. Mari kita lihat tabel berikut ini. Tabel berikut ini saya mencantumkan perbandingan beberapa bahan makanan dan kemudian komposisi asam-asam amino esensial atau asam amino yang harus dimasukkan dari makanan. Kita melihat bahwa semuanya terisi dengan angka. Semuanya terisi dengan angka, baik kedelai. Kedelai A itu maksudnya kedelai yang kering, kedelai B itu kedelai yang sudah diolah, yang sudah direbus. Semuanya terisi dengan angka, artinya kita tidak bakal akan mengalami kekurangan dari asam-asam amino. Dan bukti yang terbaru tentang kualitas protein tumbuhan yang tidak perlu dipertanyakan lagi adalah sebuah review yang dilakukan oleh Mariotti dan kawan-kawan yang dipublikasi tahun yang lalu. Dari berbagai penelitian tentang asupan protein manusia yang mereka kumpulkan dan dianalisis, maka mereka mengambil kesimpulan bahwa makanan tumbuhan beraneka ragam dan bervariasi, cukup untuk memenuhi kebutuhan asam amino dan protein manusia. Dan pertanyaan-pertanyaan terkait defisiensi asam amino dalam hal ini menurut mereka terlalu berlebihan. Tabel penelitian mereka berikut ini bahkan menyimpulkan bahwa sebenarnya pada seseorang bahkan yang vegan sekalipun cenderung mengkonsumsi protein lebih dari yang minimal diharapkan, yaitu dapat mencapai hampir 1 gram per kilogram berat badan, sementara batas minimal pada orang sehat adalah sekitar 0,8 gram per kilogram berat badan per hari. Nah, selain masalah protein, tadi sudah disinggung masalah kalori. Mari kita lihat keterangan dari Juliana Heaver, seorang ahli gizi berikut ini. Gambar ini menunjukkan bahwa ini ada gambar 3 lambung manusia. Lambung yang sebelah kiri, paling kiri dari Bapak dan Ibu, dari saya maksud saya,
adalah apabila kita mengkonsumsi makanan tumbuhan yang utuh, maka 400 kalori sudah bisa memenuhi volume lambung. Sehingga yang terjadi adalah orang itu segera merasa kenyang. Tetapi kalau kita isi dengan daging sapi, itu gambar yang di tengah, maka 400 kalori itu baru mengisi 1/4 volume lambung. Sehingga orang itu belum merasa kenyang. Dia masih ingin makan karena belum merasa kenyang. Volume lambungnya belum tercapai. Apalagi kalau diisi dengan minyak-minyak, makanan tumbuhan olahan. Minyak itu baru mengisi kurang lebih 1/8 dari volume lambung. Sehingga ketika orang itu ditanya sudah makan, maka jawabannya akan sangat ngambang karena dia sudah makan tetapi volume lambung belum penuh sehingga dia belum merasa untuk kenyang. Sehingga yang terjadi menambah makanan untuk memuaskan rasa lapar dan akhirnya kita bisa lihat bahwa dari 400 kalori mungkin bisa jadi 800, bisa menjadi kemudian 1600 dan akhirnya melewati kebutuhan manusia. Tetapi kalau kita isi dengan makanan berbasis tumbuhan utuh, maka dengan 400 kalori kita sudah merasa kenyang dan akhirnya kita tidak akan menjadi gemuk karena bahan-bahan makanan yang kita makan. Nah, Bapak dan Ibu, sebenarnya berbagai rekomendasi nutrisi baik dari WHO maupun beberapa institusi kesehatan dunia sebenarnya sekarang lebih banyak merekomendasikan makan lebih banyak makanan tumbuhan utuh dibanding makanan berbasis hewani atau makanan tumbuhan olahan. Factsheet WHO misalnya, pada anjuran healthy dietnya, mereka tidak lagi mencantumkan makanan hewani termasuk susu dan telur. Satu-satunya yang dicantumkan adalah ikan, tetapi bukan untuk memenuhi kebutuhan protein, melainkan untuk memenuhi kebutuhan asam lemak omega 3. Tetapi berbagai penelitian lain menunjukkan bahwa omega 3 dari tumbuhan yaitu alpha-linoleic acid atau ALA akan memberikan manfaat kesehatan yang tidak kalah kualitasnya dibandingkan dengan omega 3 siap pakai EPA dan DHA yang berasal dari ikan. Sehingga cukup dengan menggunakan ALA maka kebutuhan omega 3 kita akan terpenuhi. Anjuran global dari Dietary Guidelines for Americans juga menganjurkan lebih banyak makan makanan berbasis tumbuh-tumbuhan. Kemudian dari Dietary Guidelines Advisory Committee juga menganjurkan hal yang sama, yaitu fokus pada makanan yang berbasis tumbuhan. Sebagai kesimpulannya, kualitas makanan yang terbaik dapat dicapai dengan menggunakan makanan berbasis tumbuhan utuh. Makanan hewani pernah dianggap sebagai makanan berkualitas terbaik saat seluruh makanan tumbuhan di dunia ini musnah karena air bah. Tetapi sekarang, di saat kita memiliki ribuan jenis makanan tumbuhan dan dapat dikonsumsi secara utuh, maka makanan hewani dan makanan tumbuhan olahan tidak lagi dianggap sebagai makanan yang memiliki kualitas terbaik. Ellen G. White dalam bukunya Petunjuk Diet dan Makanan Anda mengatakan kita tidak membuat satu garis tertentu sebagai aturan makanan. Tetapi kita mengatakan bahwa di daerah yang banyak terdapat buah-buahan, biji-bijian, dan kacang-kacangan, maka makanan daging bukanlah makanan bagi umat Allah. Pelajaran minggu kemarin, kita sudah belajar tentang satu buku. Dan kita sudah paham bahwa Alkitab menjadi satu-satunya buku yang bisa dipercaya kebenarannya dan tetap relevan sampai saat ini. Dari buku tersebut juga, kita mengetahui bahwa sebenarnya makanan yang disediakan pencipta kita adalah makanan berbasis tumbuhan utuh. Kejadian 1 ayat 29 dan kemudian Kejadian 3 ayat 18. Berfirmanlah Allah, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makananmu. Kejadian 3:18, tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Selanjutnya, posisi makanan hewani dan makanan tumbuhan olahan akhirnya menjadi seperti yang disebutkan di dalam 1 Korintus 6 ayat 12. Segala sesuatu halal, tetapi bukan semuanya berguna. Semoga kita sudah memahami prinsip kualitas ini dan sahabat depan kita akan belajar prinsip selanjutnya yang sebenarnya menjadi masalah terbesar bidang nutrisi saat ini, yaitu prinsip kuantitas atau prinsip jumlah makanan. Bocoran untuk materi minggu depan. Ingat bahwa kualitas baik tetapi kuantitas keliru, hasilnya adalah kesengsaraan. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan program Hidup Sehat Pilihan Kita. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Istirahat yang cukup membuat wajah berseri. Diet yang seimbang, tubuh terlihat indah.
sejati. Hidup sehat, anugerah Tuhan. Hidup sehat, sangat berharga. 10